perkenalkan nama saya Ingrid Garsa Crescentia dengan NIM 250060033, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Institut Santi Buana. Di sini saya akan menjelaskan pandangan saya sebagai calon guru sekolah dasar terhadap fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut pandangan saya, perubahan sosial di Indonesia saat ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan sosial yang terjadi pada proses pembelajaran telah memberikan dampak yang signifikan pada sistem pendidikan. Beberapa sumber perubahan yang terkait dengan hal ini antara lain adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan demografi, dan pergeseran nilai dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Pertama-tama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita mengakses dan menyampaikan informasi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan adanya akses terhadap sumber belajar yang lebih luas melalui internet, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. Hal ini mempengaruhi secara kita belajar dan mengajar. Dengan adanya pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Perubahan demografi juga turut berperan dalam perubahan sosial dan proses pembelajaran. Masyarakat menjadi lebih beragam dalam hal latar belakang budaya, bahasa, dan kebutuhan pendidikan. Dalam merespon perubahan ini, institusi pendidikan perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan beragam agar dapat memenuhi kebutuhan dan memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan. Selain itu, pergeseran nilai dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan juga mempengaruhi perubahan sosial dalam proses pembelajaran di era modern ini. Masyarakat semakin menekankan pentingnya keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Hal ini menuntut institusi pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum dan metode pengajaran yang relevan dengan tuntutan zaman. Sebagai calon guru SD, pandangan terhadap perubahan tersebut membawa tantangan sekaligus peluang. Pendidikan harus menjadi agen perubahan yang adaptif, proaktif, dan strategis dengan fokus pada pembentukan karakter. Pengembangan keterampilan berpikir kritis serta pemanfaatan teknologi untuk menjawab perubahan ini, hal ini mencakup penyesuaian kurikulum. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran serta penanaman nilai-nilai moral dan sosial yang kuat kepada siswa untuk menghadapi masa depan. Memahami dinamika perubahan sosial di Indonesia, saya melihat ada beberapa tren perubahan sosial yang sangat mempengaruhi ekosistem pendidikan di tingkat sekolah dasar, yaitu dominasi teknologi dan media digital. Anak-anak zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang dikelilingi oleh media sosial. Ini membawa dampak positif berupa akses informasi yang luas, tetapi juga dampak negatif seperti kecanduan paparan konten yang tidak layak dan penurunan interaksi sosial langsung. Pergeseran nilai dan norma, pengaruh budaya global melalui internet seringkali menantang nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Ini bisa menyebabkan anak-anak mengadopsi sikap konsumtif atau individualitas yang berbeda dari nilai-nilai gotong royong dan kesederhanaan yang berlaku di masyarakat. Urbanisasi dan kesenjangan sosial. Arus urbanisasi menyebabkan anak-anak di perkotaan maupun di pedesaan memiliki akses dan pengalaman yang berbeda. Sekolah dasar harus mampu menjembatani kesenjangan ini agar setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara terlepas dari latar belakang sosial ekonominya. Di sini saya akan menganalisis faktor penyebab perubahan sosial di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Akses informasi tak terbatas. Internet dan media sosial membuat anak-anak terpapar informasi dari seluruh dunia yang bisa memperkaya wawasan mereka atau justru menimbulkan kebingungan karena informasi yang tidak terverifikasi. Yang kedua yaitu gaya hidup digital. Anak-anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget, mengurangi interaksi sosial langsung, dan beresiko mengalami ketergantungan digital. Yang ketiga yaitu sikap konsumtif, pengaruh iklan dan tren global, menumbuhkan sikap materialistis dan konsumtif pada anak-anak yang lebih mementingkan
status atau barang bermerek daripada kebutuhan dasar. Yang keempat yaitu perubahan demografi dan komposisi penduduk. Keberagaman yang kompleks perubahan demografi menambah kompleksitas keberagaman suku, agama, budaya di lingkungan sekolah yang menuntut adanya toleransi dan pemahaman yang lebih dalam. Dalam menghadapi perubahan sosial, guru sekolah dasar memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran kritis. Guru dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk memahami perubahan sosial dan dampaknya. Mengembangkan kurikulum yang relevan, guru dapat membantu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat serta mempromosikan pendidikan inklusif. Di sini saya akan menawarkan solusi dalam konteks pendidikan guru sekolah dasar. Yang pertama yaitu peningkatan kemampuan guru. Guru perlu ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi secara bijak, membangun literasi digital, mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi secara produktif, serta untuk riset proyek kolaborasi atau membuat konten edukatif bukan hanya untuk hiburan. Yang ketiga yaitu mengajarkan etika digital dalam menggunakan media sosial seperti berkomunikasi dengan sopan, menghindari yang namanya ujaran kebencian, dan menjaga privasi. Yang keempat yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik, misalnya melalui penggunaan aplikasi edukasi atau presentasi digital. Yang kelima yaitu memperkuat pendidikan karakter dan nilai Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran seperti toleransi dan musyawarah. Yang keenam yaitu memperkenalkan kearifan lokal, mengajarkan siswa tentang kekayaan budaya dan tradisi daerah sehingga mereka merasa bangga dengan identitas budaya Indonesia dan tidak mudah tergerus oleh budaya asing. Yang ketujuh yaitu membangun empati dan meningkatkan interaksi sosial, mengadakan kegiatan kelompok, permainan tradisional atau proyek sosial untuk mendorong interaksi langsung dan melatih empati siswa. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan pembelajaran yang relevan dan kritis. Pembelajaran berbasis masalah, memberikan tugas atau proyek yang menantang untuk siswa dan mencari solusi atau masalah relevan sehingga melatih mereka berpikir kritis dan berkomitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Sekian pandangan saya mengenai perubahan sosial di Indonesia pada saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih.